Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video lanjutan ya, pengerukan lumpur tua teman-teman ya. Dimana, wah no, di seberang ada Lurah Jujun. Ini sudah terkuak nih. Waduh. Wah, itu sangat besar tuh guys. Nah, itu Pak Lurah ya, Pak Lurah Junaidi datang. Nah, ini pakai topi koboi Pak Lurah memantau langsung ya pekerjaan di sini. Jadi begini, ketika tadi saya mendapatkan laporan dari operator ada masyarakat mengancam ya mau ngebakar alat berat. Kalau saya tidak ambil pusing, kalau berani bakar, tapi akan siap saya penjarakan, ya nggak? Karena saya berbicara ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Apalagi kalau ini saya tadi udah laporkan, bukan sama PJT. Selama dia berdiri di sini berapa tahun, ya? Sebulan itu 600.000 misalnya ini. Kali 10 tahun aja udah berapa per pintu. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kali 6 udah berapa? Nah di sini. Makanya tadi saya sampaikan kalau ini nggak mau, kita dulu terserah. Gitu. Kita sesuai itu kerjakan ya. Tapi ini saya kan hapus, tidak akan boleh mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Dia juga ngeyel. Ya nggak? Gitu, saya nggak mau merugikan pemerintah. Gitu. Kalau orang-orang ya biarkan, tinggalkan aja. Ya, ketika antar uang relokasi sudah masuk ke rekening masing-masing warga, ya, dan rumahnya sudah siap, ini yang ini udah nggak usah. Ya nggak? Kita masih banyak orang yang mau, yang pro, bener nggak? Tentang relokasi pekerjaan KRN Sungai Pasir Panggang ini. Karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan para petani. Kalau airnya ngocor, ya saya tahu hampir sepadan rumah-rumah ini membuang airnya kemana ke sini. Ya nggak? Nah, coba kalau nggak ngocor, terjadi penumpukan kotoran tuh. Yang menimbulkan bau bukan siapa-siapa, masyarakat sendiri. Tapi kalau ada pembersihan begini kan masyarakat, ya tidak menimbulkan bau. Hidup sehat, benar nggak? Ini makanya saya suka aneh nih masyarakat itu. Betul. Ya tadi, ya kalau banyak oknum-oknum yang memprovokasi itu tidak akan benar masyarakat manusia itu, benar nggak? Betul. Kita harus sejalan. Itu. Tadi saya udah sampaikan begitu saya dapat aduan apa? Nggak saya itu karena saya tadi nggak sempat ke sini, ya membereskan yang di Karaba itu tentang sekolahan harus dibongkar. Ya sekarang saya ke sini. Itu. Ya silakan kita pilih masyarakat. Jadi saya tidak rugi. Jadi intinya ini dilewatkan Pak ya, kan tetapi konsekuensinya nggak dapat. gali sampai sini. Lakukan penggalian, biarkan ini kalau ini. Biarkan. Gali aja. Adapun longsor itu biarin. Saya tidak akan rugi. Jadi dipaskan di bibir. Iya, dipaskan aja udah. Kan saya udah ngomong kemarin. Termasuk orang Provinsi Jawa Barat ngecek ke sini, Pak. Kalau ini untuk normalisasi dulu, membuka peluang air itu, kalau misalnya ada bangunan bongkar, ya enggak? Kan sekarang malam aja orang provinsi itu di desa saya sampai jam 1 malam, ya enggak? Kalau dia nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin, itu, ya.
Pak Endang juga sama sampai malam sama saya. Itu berita acara semua saya udah tanda tangan, berita Kepala Desa Wadas, Sukamamur, Purwadana, Marga Kaya. Sudah semua berita acaranya. Setuju, Pak. Bahwa yang bukan setuju, rumah-rumah yang menempati kali sekunder Pasir Panggang ini bahwa itu udah ditetapkan ya jumlahnya gitu. Nah, kalau sekarang ini jadi hambatan, ya tadi saya udah usulkan nggak usah diganti, ya nggak? Yang ngeyel-ngeyel, kita yang mau yang nurut aja. Saya jamin ini ada provokator, ya silahkan provokator. Tapi saya harap kamu kalau mau merusak jangan ngomongnya doang, buktikan. Saya jamin 1 kali 24 jam pasti diproses oleh polisi. Gitu. Ya. Ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Gitu. Jangan sampai hal-hal begini yang kecil, nah tadi timbul masalah. Nggak boleh itu. Ya nggak? Termasuk malam saya ketemu dengan Pak Gubernur, saya sudah sampaikan semua. Yang jelas ini udah pasti akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Itu. Iya. Kan ini usulan bukan dari Pak Gubernur, keinginan. Ya, karena ada masyarakat, para petani ini dia mengadukan ke posko pengaduan Pak Gubernur. Itu bukan semena-mena ini. Bagaimana Pak Gubernur mengikapinya, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak dan para petani itu ya tadi salah satunya harus berani. Ya, emang tadinya juga air ini ngalir. Ya nggak? Kalau seperti begini, apakah ada air di sini? Nggak ada kan? Nah itu. Jadi masyarakat sendiri harus sadar. Kalau menurut saya itu ya. Kalau sekarang kita ego-egoan, nggak ada menangnya kalau urusan dengan negara. Benar nggak? Jangankan tanah negara, menempati tanah negara, tanah milik aja nggak ada ceritanya menang. Ya nggak? Kan yang ujung-ujungnya yang menentukan adalah pengadilan. Karena saya pengalaman, orang bertahan pengen harga itu tanah milik, ya bertahan harga pengen tinggi semaunya dia. Tapi kan pemerintah itu udah punya budget. Itu harga berapa sih yang sebenarnya yang cocoknya? Itu ketika warga nggak mau, silakan pengadilan ujung-ujungnya. Kalau ini mau bertahan, apa bukti? Tidak ada, ya malahan jadi gugatan dari PJT sendiri. Bener nggak? Kan ini sudah jelas, Bangli. Nah itu, ya makanya masyarakat itu harus paham ke situ. Berarti di Bangli, Pak? Ya iya Bangli, ya nggak? Kan bukan tanah milik, bener nggak? Kalau tanah milik, saya juga nggak bakalan berani, Pak Gubernur juga nggak bakalan berani mengganggu. Hah? Itu. Nah itu yang perlu dipahami. Berarti terkait ancaman pembakaran ekskavator tadi aman nih Pak ya? Aman. So kata saya kalau benar, hadapan saya sok ngomong ayo. Ya, jangan ngomong dari belakang. Saya nggak mau. Orang yang gentleman itu sok depan saya ngomong ayo. Ada nggak yang berani? Itu. Cuma beraninya di belakang doang. Ya nggak? Saya tahu otak-otaknya itu tahu. Ya. Tapi saya udah udah dikasih tanda datanya ini. Gitu. Tolong pertimbangkan dulu. Saya sudah sampaikan. Gitu. Karena apa? Jangan gara-gara satu orang memperhambat masyarakat tajam. Itu nggak boleh. Siap Pak Lurah. Ya. Makasih Pak Lurah. Ya, terima kasih Lurah. Ya, itulah, yes. Tiba-tiba Pak Lurah datang ya. Sedang dalam pengerjaan ini ya, pengerukan kali ini ya. Ini kita lanjut kembali ya, sedikit lagi lah ya. Karena ini kagak dalam truk, nanti akan kita ini ya. Lanjut ya.